Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat kepada Bapak Rudi Sunoko selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Kendali kelas F. Perkenalkan, nama saya Dewan Andrean dengan NIM 20 50 60 20 11 11 035. Di sini saya ingin menjelaskan soal kuis yang diantara sendiri, yaitu menjelaskan klasifikasi sistem kendali, diusupan balik, sistem kendali model matematik, dan menjelaskan mengenai modelan sistem mekanik translasi itu sendiri. Dan sini saya akan menjelaskan dari awal, yaitu mengenai klasifikasi sistem kendali. Yang dimana A itu memberikan sistem penjelasan mengenai sistem kendali waktu kontinu dan waktu discrete. Apakah itu? Yaitu sistem kendali waktu kontinu dan discrete berdasarkan jenis sinyal yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah waktu kontinu. Sistem kontinu ini sistem di mana aktivitas yang penting dari sistem selesai dengan lancar tanpa penundaan, yaitu tidak ada antrian kejadian, tidak ada penelitian simulasi waktu, dan lain-lain. Ketika sistem kontinu dimodelkan secara matematis, variabelnya yang mewakili atribut dikendalikan oleh fungsi kontinu atau singkatnya, di mana semua sinyal kontinu dalam waktu. Dan waktu diskrit sendiri yaitu merupakan sistem kontrol di mana satu atau lebih masukannya berubah secara diskrit terhadap waktu dan melibatkan fungsi-fungsi kontrol logika. Kontrol ini sering juga disebut dengan kontrol sekuensial urutan atau terdapat satu lebih sinyal waktu diskrit itu sendiri. Dan yang kedua saya akan menjelaskan sistem kendali SISO dan MIMO berdasarkan jumlah masukan dan keluarannya itu sendiri, yaitu SISO atau single input dan single output, yaitu telekomunikasi yang paling sederhana ada telekomunikasi antara satu pengirim dengan satu penerima point to point dan biasa memiliki satu masukan dan satu keluaran. Contoh itu thermocontroller. Dan untuk MIMO atau MIMO, yaitu multiple input and multiple output, adalah teknologi dan kabel yang menggunakan beberapa pemancar dan penerima untuk mentransfer lebih banyak data secara bersamaan atau memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran. Contoh itu data akuisisi. Dan sini saya akan menjelaskan sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup berdasarkan jalur umpan balik sendiri. Yaitu loop terbuka adalah keluaran tidak memberikan umpan balik kemasukan, jadi tak tergantung dengan keluaran. Sistem ini menghasilkan keluaran yang dikendalikan. Dan ini bisa dilihat dari grafik ataupun diagram alir, yang mana kita di sini di output, ada input dan controller dan dilanjutkan ke plan dan akhirnya mendapatkan output sendiri. Selanjutnya untuk loop tertutup, yaitu keluaran diumpankan balik kemasukan, jadi tergantung dengan keluaran yang diinginkan. Sinyal didapat dari blok elemen umpan balik yang dinilai sebagai pendeteksi kesalahan atau sinyal kesalahan, dan disebut juga sistem kendali otomatis. Dan bisa dilihat juga contohnya ini sistem closed loop pada rice cooker itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa input sendiri adalah sumber listrik, dan di sini akan diteruskan ke selector switch atau thermostat, di mana thermostat ini langsung bisa mendapatkan mode yang diinginkan. Namun ketika selector switch ini kita perlu yang namanya elemen pemanas ataupun heater, dan akhirnya kita mendapatkan output yaitu mode yang diinginkan sendiri. Dan apa sih yang membedakan mereka berdua, sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali tertutup, yang mana sistem kendali loop terbuka itu tindakan kendali tak tergantung pada keluaran yang diinginkan, jalur umpan balik tidak ada, disebut sistem kendali non umpan balik, mudah perencanaannya, lebih mudah dan tidak akurat. Sedangkan untuk sistem kendali loop tertutup yaitu tindakan kendali tergantung pada keluaran yang diinginkan, jalur umpan balik ada, disebut dengan sistem kendali umpan balik, sulit dalam perencanaannya, lebih mahal dan lebih akurat. Selanjutnya akan menjelaskan nomor 2, jenis umpan balik. Jenis umpan balik sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah umpan balik positif. Sebuah proses yang terjadi dalam sebuah umpan balik yang memberikan dampak gangguan kecil, sehingga dampak perturbasi pada sebuah sistem meliputi sebuah peningkatan dalam magnitudo perturbasi, sehingga A memproduksi lebih banyak B, yang memproduksi lebih banyak A. Konsep tersebut memainkan peran penting dalam ilmu dan teknik, serta menambahkan masukan referensi RS dan keluaran umpan balik yang dapat dirumuskan sebagai T sama dengan G dengan per 1 min G kali H. Yang mana kita tahu bahwa T sendiri adalah fungsi transfer atau gen keseluruhan sistem kendali kompositif, yang dimana kita tahu G ini adalah gen loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi yang dibagi menjadi satu dikurang G itu sendiri dikali H, yang mana H itu adalah gen dari jalur umpan balik yang merupakan fungsi frekuensi itu sendiri. Dan bisa dapat dilihat untuk mekanismenya sendiri ataupun alirnya sebagai berikut. Selanjutnya itu adalah umpan balik negatif. Umpan balik negatif itu apa sih? Umpan balik negatif adalah umpan balik penyimbangan terjadi saat beberapa fungsi dari pengeluaran sebuah sistem. Proses atau mekanisme pengumpan balik dalam mengurangi fluktuasi pada pengeluaran tersebut yang disebabkan oleh perubahan pada pemasukan atau gangguan lainnya. Ketika umpan balik positif berujung dan pada ketidakstabilan,
melalui pertumbuhan eksponensial atau oksilasi atau perilaku kekacauan. Umpan balik negatif umumnya mempromosikan stabilitas atau secara singkat dapat mengurangi kesalahan atau frekuensi antara masuk ke referensi dan keluaran sistem. Yang mana kita dapat dirumuskan sebagai T sama dengan G per 1 ditambah G kali H. Yang mana kita tahu sendiri T itu adalah fungsi transfer atau gain keseluruhan sistem kendali positif, dan G sendiri adalah gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi, dan H sendiri adalah gain dari jumlah umpan balik yang merupakan fungsi frekuensi itu sendiri. Dan kita dapat lihat untuk diagram layar sebagai berikut. Dari sini apa sih pengaruh-pengaruh umpan balik pada noise? Yang kita tahu, kita akan menarik kesimpulan dulu untuk noise itu seperti apa. Noise itu adalah sebuah gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat pesan yang diterima komunikan berbeda dengan pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Dan pengaruhannya itu kita bisa mulai dari bandingkan hubungan fungsi transfer dengan tanpa feedback karena sinyal noise saja. Yang kedua itu ada pertimbangan sistem kendali loop terbuka dengan sinyal noise saja dengan rumus CS dibandingkan dengan NS yang menghasilkan GB itu sendiri. Dan fungsi transfer loop tertutup karena sinyal noise saja. Dan kita tahu bahwa dari rumus tersebut kita bisa turunkan kembali dari CS per NS sama dengan GB per 1 plus GA kali GB kali H. Dapat dari membuat input nilai RS-nya kita umpamakan sebagai 0. Dan bandingkan kedua persamaan di atas, maka dapat dalam sistem kendali loop tertutup penguatan karena sinyal noise dikurangi dengan faktor 1 plus H dikali GA kali GB, asalkan suku 1 plus H itu sendiri lebih besar daripada perbedaan hasil berkeluarannya sendiri. Dan kita dapat lihat untuk rangkaiannya sebagai berikut. Lalu sistem kendali model matematik. Pada model ini, hubungan antara besaran dan sistem dinyatakan dalam bentuk hubungan atau kesamaan matematis. Kebanyakan hukum alam adalah model matematis. Hukum alam berkaitan dengan sistem sederhana dan sering kali diidealkan. Untuk sistem nyatanya, hubungan antara variabel mungkin lebih rumit. Yang pertama kita akan membahas model persamaan diferensial itu sendiri. Apa sih itu? Sistem dinamik seperti dinamik listrik, hidrolik, termal, dan sebagainya dapat dikarakteristikan dengan persamaan diferensial. Respons suatu sistem dinamik terhadap suatu masukan atau fungsi penggerak dapat diperoleh dengan persamaan diferensial. Persamaan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan hukum fisika seperti Newton ataupun Kirchhoff. Atau bisa dikatakan sebagai merupakan model matematis dalam waktu sistem kendali. Dan langkah-langkah STD kita mulai dari pertama terapkan hukum pada sistem kendali, yang kedua dapat persamaan diferensial dalam hal masukan dan keluaran dengan mengalihkan variabel perantara, yang ketiga contoh pada arus seri. Dan dapat dilihat untuk rangkaiannya sebagai berikut, mulai dari R-nya, L-nya, dan kapasitornya. Kita tahu R itu sama dengan hambatannya, L-nya itu hambatan juga, dan C itu sebagai kapasitor. Dan di sini kita mendapatkan rumus sebagai berikut, dengan pengganti arus kapasitor atau L sendiri itu sama dengan C per DVO per DT. Pada persamaan di atas kita dapat kita turunkan sebagai D kuadrat VO per DT kuadrat plus R per L DVO per DT ditambah 1 per LC kali FO sama dengan 1 LC kali FI. Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial itu sendiri. Selanjutnya kita akan menyinggung masalah model fungsi transfer. Dalam teori kendali, fungsi transfer umumnya digunakan untuk menjelaskan hubungan masukan keluaran sistem dengan persamaan diferensial linear invarian waktu. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace keluaran atau fungsi respon dengan transformasi Laplace masukan fungsi pengubah dengan asumsi semua kondisi awal bernilai 0. Pada mode matematika S dominan dari sistem kendali, LTI atau linear time invariant rasio transformasi Laplace dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah 0. Contohnya sebagai berikut. Dapat dilihat grafiknya ataupun diagramnya sebagai berikut, yaitu di mana inputnya kita ada XS dan outputnya YS, dengan itu maka YS per XS. Sebelum dapat persamaan diferensial itu sendiri, kita mendapatkan rumus sebagai berikut, dan diterapkan transformasi Laplace pada kedua sisinya, antara sisi kiri dan sisi kanan, dan akhirnya kita mendapatkan rumus sebagai berikut, yaitu FO per FI sama dengan 1 per LC per S kuadrat plus L per L kali S plus 1 per L kali C. Di mana kita tahu FI S itu adalah transformasi Laplace dari tegangan masukkan FI-nya, dari F0 itu transformasi Laplace dari tegangan masukkan FO-nya, dan persamaan di atas merupakan fungsi alih karakteristik order kedua itu sendiri. Dan kita akan melanjutkan sistem mekanik translasi.
Apa sih sistem karakterisasi? Untuk sistem karakterisasi adalah komponennya berupa spring atau disebut juga pegas, damper ataupun disebut dengan peredam dan juga massa. Untuk input berupa gaya dan outputnya berupa pergeseran atau perpindahan X. Untuk spring hubungan antara gaya dan pergeseran dirumuskan sebagai berikut, di mana F sama dengan K kali X. Ini untuk hasilnya adalah konstanta pegasnya dan energi pada K sebagai berikut, yaitu sama dengan 1/2 dikali K kali X kuadrat. Pegas yang dipasang paralel memiliki konstanta pegas ekuivalen, di mana KS ini sama dengan K plus 1 plus K2 plus K3 plus KN, dan pegas yang disusun secara seri memiliki konstanta pegas 1/K1, 1/K2, 1/K3, dan 1/K+N. Untuk massa, jika sebuah massa diberikan suatu gaya ataupun F dan mengalami perpindahan sejumlah X, sesuai hukum Newton, besarnya gaya sebanding dengan nilai percepatan atau sama F sama dengan M kali A. Itu sesuai dengan hukum Newton 2. Atau juga bisa dirumuskan sebagai berikut, sama dengan F sama dengan M dikali D kuadrat kali X per DT kuadrat. Nah, energi dihasilkan karena pergerakan massa dengan kecepatan F ini dirumuskan menjadi sama dengan E sama dengan setengah mv kuadrat. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa damper adalah sebuah komponen peredam yang biasanya juga berupa piston yang bergerak pada sebuah silinder dengan liquid di dalamnya yang memiliki viskositas ataupun kekentalan untuk menahan piston itu sendiri. Besarnya gaya pergerak piston tersebut sebanding dengan kecepatannya dan dirumuskan sebagai berikut. Yang mana kita tahu bahwa F sama dengan C kali dx kali per dt. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kuis 1. Mohon maaf jika misalkan ada salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.